Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Kak Weni dan Kak Santi, seorang psikolog klinis perwakilan dari HIMSI Bali, dan kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Oke Kak Weni, Kak Santi, tadi di segmen 1 kita membahas secara umum ya, kenapa kesehatan mental itu penting untuk diperhatikan di masa pandemi ini, mengapa manusia itu rentan stres, tadi disebutkan karena biasanya kita fokus ke yang masa lalu, ya, remembering gitu, dan memprediksi masa depan yang belum terjadi. Nah, jadi penting kita untuk menjaga kesehatan mental. Tapi ternyata ketika kita ingin menjaga kesehatan mental juga ada tantangan atau hambatannya gitu kayak. Kira-kira hambatannya apa nih Kak Santi? Kalau misalkan kita udah niat nih sebenarnya, oh aku harus jaga nih kesehatan mentalku, jangan sampai aku stres nih, tapi ada hambatannya tadi ya. Itu apa aja sih Kak Santi? Kalau hambatan-hambatan kita dalam menjaga kesehatan mental, pertama, kadang-kadang di masyarakat tuh dikatakan bahwa ketika orang mempunyai kesehatan mentalnya sedang terganggu, dikatakan pasti dia memiliki aib seperti itu. Ada yang seperti itu, stigma kan? Di masyarakat, stigma ya? Di masyarakat. Padahal orang-orang yang memiliki misalnya ada gangguan kesehatan mental bisa disembuhkan seperti itu dengan misalnya terapi ataupun dengan meminum obat yang dari psikiater, tentu saja kan di bawah pengawasan psikiater. Selain itu, edukasi yang kurang juga di masyarakat. Sebenarnya pemerintah sudah beberapa kali memberikan, pasti ada kegiatan-kegiatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi yang pasti kita ketahui tidak semua masyarakat mendapatkan edukasi tentang kesehatan mental. Jadi banyak orang-orang yang juga abai terhadap kesehatan mentalnya sendiri ataupun malahan terhadap orang lain. Misalnya orang lain yang mengalami lagi dia depresi nih atau sedih, pengenlah dia didengerin, tapi orang-orang malah bilang, aduh kamu kurang bersyukur tuh, padahal kamu udah punya banyak. Kamu lebay banget gitu kamu lebay biasanya. banget. Padahal sebenarnya itu kan kata-kata judging orang tuh memberikan dampak yang luar biasa pada orang ini. Seperti itu. Selanjutnya apalagi ya, stigma bahwa tenaga profesional itu hanya untuk orang-orang yang ODGJ misalnya, harus orang dengan gangguan jiwa, padahal tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater bisa kita akses seperti itu Kak. Ketika kita sudah merasa, kayaknya ada yang salah nih dalam diri kita, kok akhir-akhir ini aku suka marah-marah, atau akhir-akhir ini aku punya siklus tidurku terganggu, coba deh pergi ke psikiater atau psikolog untuk ngobrol-ngobrol seperti itu. Itu stigma ya, lebih ke eksternal berarti ya Kak ya, di pendapat orang di luar begitu. Kalau hambatan yang dari dalam biasanya apa saja kalau ini? Mungkin hambatan dari dalam itu ya balik lagi ke pemahaman kita terhadap gimana sih yang sehat mental. Kita ini sedang sehat mental atau tidak gitu ya. Seringkali kita abai sama diri sendiri gitu kan ya, kurang perhatian, cuman ngelihatnya lingkungan sekitar kita aja gitu, tapi kita nggak balik ke diri sendiri. Apakah kondisi psikologi saya ini sedang baik atau tidak? Perhatiannya sama pacar aja gitu ya, tapi kitanya lupa sama diri sendiri. Benar. Jadi sebenarnya banyak sekali isyarat-isyarat yang mungkin sudah disampaikan oleh tubuh kita, oleh diri kita bahwa saya ini perlu penanganan gitu. Contohnya saja mulai susah fokus gitu ya, mulai susah fokus, kemudian jantungnya sering berdebar-debar, itu kan seperti yang kita bicarakan tadi, psikologis dan fisiknya itu saling berkaitan gitu ya. Kemudian pola tidurnya terganggu, baik jadi suka tidur lama banget tidurnya atau justru susah memulai tidur gitu. Kemudian juga pola makan, dari yang dulu makannya sepiring sekarang jadi setengah piring atau bahkan enggak, itu bukan dalam artian untuk diet ya gitu ya. Jadi nafsu makannya berkurang. Atau justru tipe-tipe yang stres, kalau stres makannya banyak gitu. Oh itu saya. Itu jadi bisa kita lihat gitu perubahan-perubahan yang terjadi di diri kita sehingga kita lebih aware sama kondisi psikologis kita. Gitu. Tadi dikatakan kalau misalkan itu yang faktor eksternal mungkin lebih ke stigma masyarakat, kemudian stigma masyarakat terhadap kita sendiri maupun terhadap orang-orang yang datang ke profesional, artinya mungkin sudah orang dengan gangguan jiwa begitu. Tapi ternyata ada juga faktor penyebabnya di dalam diri ya, kurang perhatian mungkin sama diri gitu. Berarti artinya mungkin nggak individu itu tidak sadar kalau misalkan dia sedang mengalami gangguan mental atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Mungkin seringkali begitu, dan datangnya ketika kondisinya sudah parah gitu ya.
seringkali datangnya mungkin sudah pada stres berat gitu, depresi, padahal sebenarnya ketika pada stres ringan pun kalau dia mau bercerita gitu, mau bercerita tidak hanya pada profesional tapi orang terdekatnya, contohnya gitu, dia mau terbuka, mungkin akan segera dapat pertolongan kan gitu. Karena ya seringkali seperti yang kita bicarakan tadi, pemahaman akan perubahan yang terjadi pada dirinya itu yang kurang diperhatikan, kurang dilihat lagi. Sebenarnya saya kenapa sih kok akhir-akhir ini jadi marah-marah gitu. Justru kita seringkali menyalahkan faktor lingkungan kan gitu ya, lingkungan sosial. Dia sih sering buat saya marah. Sekarang nggak ada uang sih, saya dipecat sih gini. Padahal kita harus lihat lagi apa yang terjadi sama diri kita gitu. Berarti kita harus lebih peka terhadap diri kita ya. Tidak hanya peka sama orang yang ada di sekitar kita, tapi juga ternyata harus peka dengan diri kita. Nah kan Kak Santi nih, kita kalau tadi Kak Windy sudah sempat jelaskan kalau memang betul ya ada yang terkadang tidak aware sama diri sendiri. Boleh sharing nggak mungkin gejala-gejalanya yang biasanya kita sering alami seumuran-seumuran Nitya mungkin, tapi kita nggak ngeh kalau sebenarnya itu adalah tanda dari gangguan ya, kecemasan mungkin atau menuju ke depresi. Itu apa aja nih Kak? Seperti yang Kak Weni udah sebutkan tadi juga, biasanya pola tidur yang berubah. Awalnya jadi kita nggak susah tidur, jadi kok susah tidur, atau awalnya jam tidurnya biasa kok tiba-tiba lebih awal tidur. Ada juga yang jika misalnya sudah memiliki suami istri, gairah seksnya itu menurun misalnya seperti itu. Kita bisa juga anggap seperti itu kan. Setelah itu lagi hal-hal yang ringan lah. Kita biasanya orang nggak mudah tersinggung nih apa yang kata orang, tapi kok akhir-akhir ini dikit-dikit aku mulai tersinggung kata-kata orang. Seperti kok kita merasa kok nggak ada yang punya pikiran-pikiran yang mulai mengarah, kok nggak ada yang memperhatikan aku kayak gitu, aku ingin diperhatikan, mulai sensitif lah dia seperti itu. Berarti kan kita udah aware sama sinyal-sinyal di diri kita kan, seperti itu. Kemudian apa lagi Kak? Mungkin pola makan juga bisa ya? Iya, pola makannya seperti disebutkan Kak Weni, dari yang apa ya, makannya biasa kok tiba-tiba banyak makan atau nggak punya nafsu makan sama sekali seperti itu. Padahal bukan karena yang disebutkan Kak Weni mau diet atau apa, tapi emang nggak pengen aja gitu. Wah ternyata kalau kita lihat itu gejalanya bisa dialami sehari-hari ya Kak. Iya benar. Berarti yang dasar ya seperti pola tidur, pola makan, dan gimana sensitivitas kita gitu. Pola mandi termasuk nggak Kak juga ya? Termasuk ya untuk membersihkan diri atau lebih peduli dengan diri itu juga termasuk. Termasuk. Jadi jadi malas mandi gitu kan biasanya. Kalau sudah pada gangguan yang berat jadi lebih banyak mengurung diri di kamar gitu, tidak produktif lagi, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang merawat diri gitu, bisa jadi kita sedang kondisi psikologis kita sedang tidak bagus gitu. Kak, kalau kita lihat lagi di masa pandemi, mungkin kecemasannya juga sebagian besar sebabnya karena kita masih tidak tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir gitu, sehingga kita merasa cemas itu. Kenapa sih Kak kemudian ketika kita merasakan itu, hal-hal seperti itu yang kita rasakan duluan, kehilangan nafsu makan dan sebagainya, atau mungkin nggak bisa dalam satu keluarga itu stres itu menular, misalnya orang tuanya, jadi anaknya jadi ikut panik, yang awalnya anaknya nggak panik nih, tapi orang tuanya jadi panik, itu mungkin nggak ada transmisi stres gitu dalam keluarga gitu, mungkin nggak? Karena kan lingkungan kita yang paling banyak di keluarga nih sekarang. Iya, bisa sekali karena ketika kita berperilaku itu kan dipengaruhi oleh emosi kita, ya, oleh pikiran kita. Ketika kita stres gitu, kita sibuk dengan pikiran kita dan emosi kita menjadi tidak stabil. Contohnya jadi terlalu cepat marah, seperti yang dibilang tadi, dikit-dikit marah. Ketika anak mungkin ingin diperhatikan, contohnya, kita udah langsung berperilaku menolak, kasar gitu. Anak kan akhirnya juga stres juga. Aku sudah di rumah aja, nggak ketemu teman-teman, tugasnya banyak, orang tua malah marah-marah gitu. Anak-anak pun stres gitu. Ketika anak-anak stres, mungkin dia menjadi rewel, membangkang. Orang tua semakin stres gitu. Jadi stres itu bisa itu berpengaruh satu sama lain, terutama di dalam keluarga. Seperti lingkaran kayak gitu. Sama kayak sekarang kan lagi belajar online nih, anak-anak, orang tua ada yang kerja kayak gitu kan. Jadi banyak kok kayak di lingkungan rumah saya juga, orang tuanya ikut stres sendiri ngajarin anaknya, apalagi anaknya malahan misalnya nggak bisa, kurang mau sabar orang tuanya, jadi anaknya malahan dibentak gitu, orang tua stres menyalurkan kepada anaknya. Itu tanpa sadar ya kan ya Kak ya? Yang seperti itu bisa dicegah nggak sih Kak? Mungkin kalau misalnya kita lagi marah, mungkin kita harus menjauh atau seperti apa?
Ya pertama kita aware dulu ya, kita aware dulu, oh kok saya tadi bentak anak saya ya, apa yang terjadi sama diri saya gitu, oh saya sedang stres rupanya gitu. Ketika kita sedang stres, misalnya contohnya emosi yang keluar tadi adalah marah gitu, lebih baik kita menjauh dulu, kita melakukan dulu relaksasi gitu, paling tidak seperti mengatur nafas gitu ya, relaksasi pernafasan, kemudian ada yang namanya grounding teknik juga, misalnya kita minum kopi atau kita buat teh, kita benar-benar menikmati aromanya, bagaimana gelasnya gitu. Jadi kita benar-benar membawa diri kita di kondisi saat ini, hari ini gitu. Sehingga yang tadinya mungkin kita stres dengan pekerjaan atau masalah ekonomi bisa sedikit berkurang. Nah, ketika kita sudah melakukan relaksasi atau grounding tadi, barulah kita nyamperin anak, barulah kita mulai berkomunikasi lagi sama anak, sama keluarga atau orang di sekitar gitu. Jadi bisa meminimalisir ketularan stres tadi itu. Iya. Dan ternyata memang benar ya kalau misalkan dalam suatu keluarga, apalagi kita di keluarga paling banyak sekarang lingkungan yang kita ada itu di keluarga ya. Kalau mungkin dulu 12 jam ada di kantor, sekarang mau nggak mau harus full ada di rumah gitu. Orang tua dan anak, berarti itu juga berpengaruh begitu ya Kak ya. Nah kemudian kalau misalkan kita sudah terlanjur nih gitu marah gitu Kak Santi pada saat seperti itu, kemudian kita aware, oh tadi aku kayaknya salah nih dan sebagainya. Itu berarti kita sudah mulai sadar ya Kak ya dengan apa yang kita rasakan begitu kan? Bener. Ketika kita menyadari bahwa kita, oh tadi aku marah-marah sama anak kayaknya karena stres di kantor ataupun karena masalah dengan suamiku, tetanggaku, tapi aku lampiaskan pada si anak. Artinya kita kan sudah merilis emosi kita sebenarnya seperti itu. Cooling down dulu lah seperti kata Kak Weni tadi, menarik nafas, entah tuh grounding seperti itu. Setelah itu balik lagi ke anak, tapi dengan jangan ujuk-ujuk seolah-olah melupakan tadi kemarahan kita. Maksudnya dalam artian ya istilahnya banyak sih, bukan semua ya, tapi banyak orang tua yang ketika berbuat salah tidak meminta maaf kepada anak. Kayak gitu, maaf ya tadi mama bentak, maaf ya tadi papa bentak, kayak gitu. Dan itu penting dilakukan ya, ketika sudah terlanjur ada emosi-emosi yang muncul tadi. Nah itu tadi beberapa penjelasannya, dan kita juga butuh tipsnya nih, gimana sih caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita di tengah pandemi, tapi kita akan bahas setelah segmen yang satu ini. Dan saudara, kita masih akan berbicara terkait dengan pentingnya kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai ini, tapi kita akan jeda sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.